Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan tentang hakikat taubat. Dalam bahasa Arab, kata taubat itu adalah bentuk masdar dari kata taba, yatubu, taubah. Kata taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Secara istilah, taubat berarti kembali kepada Allah dengan melepaskan segala ikatan penyimpangan yang pernah dilakukan. Kemudian, bertekad untuk melaksanakan segala hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata taubat dapat disandarkan kepada manusia maupun Allah. Kata taubat yang disandarkan kepada manusia berarti memohon ampun atas segala dosa dan kembali kepada jalan Allah. Orang yang melakukan taubat disebut taib, dan orang yang selalu dan senantiasa bertaubat disebut tawwab. Adapun kata taubat yang disandarkan kepada Allah berarti memberi ampun kepada hamba yang bertaubat. Allah disebut At-Tawwab karena Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk melakukan taubat. Demikian pula di dalam hadisnya. Rasulullah memerintahkan dan memberikan pujian kepada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Istilah taubat dan kata-kata bentukannya, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda, disebut sebanyak 87 kali di dalam Al-Quran. Di antara perintah bertaubat di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah At-Tahrim, ayat 8. Seperti berikut. Yang mana arti dari surah ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian, di antara hadis Nabi yang memerintahkan taubat ialah, An Jabir ibnu Abdillah qala, khotabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla antamutu wabadiru bil amali solihati qabla tusgalu wasilul lazi bainakum wa baina rabbakum bikasroti zikrikum lahu wa qasroti sodaqoti fisirri wal alinayati turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Yang artinya, dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum mati, dan bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum engkau sibuk. Jalinlah hubungan baik dengan sesama kalian dan dengan Allah, dengan memperbanyak berzikir kepadanya dan memperbanyak sedekah, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, agar kalian diberi rizki, ditolong dan dirahmati Allah. Urgensi taubat itu sendiri ialah manusia dalam hidupnya tidak akan pernah lepas dan bersih dari dosa. Artinya, bagaimanapun baiknya seorang manusia pasti ada kesalahan dan perbuatan dosa yang dilakukannya. Sebaliknya, bagaimanapun jahatnya seorang manusia pasti ada juga perbuatan baik yang dilakukannya. Ini berarti bahwa tidak satupun manusia yang bersih dari dosa. Mengapa demikian? Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik selalu membawa seseorang untuk melakukan perbuatan baik, dan potensi buruk selalu membawa seseorang kepada perbuatan buruk. Kedua potensi ini selalu tarik-menarik di dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan, baik atau buruk. Agar selalu berbuat baik, seseorang harus berupaya agar potensi baik itu selalu mendominasi situasi kehidupannya, dengan cara melakukan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Taubat adalah sarana atau jalan keluar untuk kembali kepada Allah setelah seseorang melakukan pelanggaran terhadap perintahnya.
Taubat bagi orang yang melakukan perbuatan dosa adalah perbuatan puji dalam pandangan Allah. Hal ini seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi yang menyatakan, kullukum khotta'una wa khairu al-khotta'inat tawwabun, yang artinya semua kalian berbuat kesalahan dan orang-orang yang paling baik di antara mereka yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi, taubat mempunyai urgensi yang sangat penting dalam rangka menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai tekad yang kuat untuk meninggalkan dan menjauhi yang kesalahan yang pernah dilakukan, dan meningkatkan amal kebajikan di masa-masa berikutnya. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika melakukan taubat. Syarat-syarat itu akan sangat terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan, karena pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan terhadap hak-hak manusia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari dan mengakui adanya perbuatan dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali diri dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Keempat, bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Kelima, setelah bertaubat, memperbanyak dan meningkatkan amal kebajikan, tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya, tidak hanya yang wajib, tetapi juga yang sunnah. Lalu, salah satu cara yang dilakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan melakukan sholat sunnah taubat. Sholat ini dilakukan setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau merasa pernah melakukan perbuatan dosa, lalu ia melakukan taubat kepada Allah. Sholat taubat dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan, karena sholat ini sangat membutuhkan konsentrasi dan khusyuan. Maka sangat baik apabila dilakukan tengah malam atau sesudah tengah malam, kira-kira antara pukul 1 pagi sampai 3 pagi. Sholat ini dapat dilakukan 2, 4, sampai 6 rakaat, yang mana setiap 2 rakaat 1 kali salam. Tata cara pelaksanaan sholat taubat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwudu dengan sempurna. Yang kedua, berniat melakukan sholat taubat pada saat melakukan takbir, yang mana niatnya adalah usolli sunnatan taubati rakaataini lillahi ta'ala, atau aku berniat melakukan sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membaca Al-Fatihah disertai bacaan surat pendek yang mudah dihafal. Lalu melaksanakan perbuatan-perbuatan lainnya hingga diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat, memperbanyak membaca istighfar, lalu setelah itu membaca doa-doa yang berisi pengampunan, walaupun dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, yaitu contohnya, ya Allah, aku tahu begitu banyak dosa pada diriku, tetapi pengampunanmu jauh lebih luas daripada semua dosa yang sudah kulakukan. Begitu besar dosa yang sudah kulakukan, tetapi pengampunanmu jauh lebih berat dari dosa-dosaku. Karena sifatmu yang maha pengampun, tidak satupun dosa yang luput dari ampunan. Aku menyadari bahwa aku telah melakukan amal-amal sesuai dengan perintahmu, tetapi amalku itu tidak ada artinya dibanding dengan rahmatmu. Begitu banyak amal yang kulakukan, tetapi rahmatmu jauh lebih banyak daripada amalku. Amalku tidak akan sebanding dengan rahmatmu, dan rahmatmu itu ya Allah jauh lebih luas daripada segala amal yang telah kulakukan. Karena itu ya Allah, ampunilah semua dosaku, jauhkanlah dariku segala kesalahanku, dan limpahkanlah rahmatmu kepadaku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Dan kesimpulan dari penjelasan saya mengenai hakikat taubat yakni, taubat adalah perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama. Taubat menjadi sarana untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi media untuk kembali kepada jalannya. Taubat dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya karena merasa memiliki dosa, tetapi juga harus dilakukan sekalipun tidak memiliki dosa, karena memiliki manfaat seperti memperbaharui iman, lebih mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan hati untuk senantiasa patuh terhadap segala tuntunannya, terhapusnya segala dosa dan perbuatan keji yang pernah dilakukan, dan mendatangkan kecintaan Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat dan taubatnya diterima dan dikabulkan Allah,
bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena itu, gunakanlah sarana bertaubat ini untuk selalu dekat kepada Allah dan kembali kepadanya. Dan kita harus selalu optimis bahwa taubat itu pasti diterima oleh Allah, insya Allah. Wallahu alam. Demikianlah akhir dari penjelasan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.